Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian kedua series dari operating system. Dan di bagian kedua ini kita akan melakukan VirtualBox dan Linux Ubuntu installation. Nah, kenapa sih kita harus melakukan instalasi VirtualBox dan Linux di series operating system ini? Alasannya adalah karena untuk memahami operating system secara mendalam, ada baiknya kita start dari salah satu operating system yang paling sering digunakan pada server saat ini di industri, yaitu Linux. Untuk Linuxnya itu sebenarnya bebas, cuma untuk series ini aku akan menggunakan Ubuntu. Karena harusnya tiap Linux itu mirip-mirip aja sih komennya ya, 11-12. Nah, di sini kita akan pelajari nanti komen-komen pada Linux itu ada apa saja sih ke depannya. Kita juga cari tahu gimana cara OS itu berperan ya pada server. Dan untuk melakukan instalasi Linux pada komputer kita yang biasanya tidak memakai Linux ya, kalau aku kebetulan pakai Windows, itu kita perlu software yang namanya VirtualBox. Jadi VirtualBox ini semacam virtualization software gitu ya. Dan dengan bantuan virtualization software nanti kita bisa menjalankan OS lain di atas komputer kita saat ini. Nah, untuk Linuxnya itu, untuk base OS-nya akan kupilih Ubuntu. Kemudian nanti di video ini aku akan bahas juga gimana caranya kita membuat konfigurasi share folder pada VirtualBox ya. Jadi nanti kita coba mounting storage-nya. Nah, apa sih VirtualBox itu? VirtualBox itu adalah virtualization software yang memungkinkan suatu komputer dapat menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lain sebagai virtual machine ya, atau VM. Nah, VirtualBox ini menyediakan lingkungan simulasi yang sifatnya itu ter-isolated. Jadi analoginya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini adalah PC kita, itu dijalankan di Windows 11. Nah, untuk menjalankan operating system lain di PC ini, kita bisa menggunakan dual boot ya, which is ketika PC kita lagi booting, kita masuk ke bootstrap program dan kita switch OS di situ, atau kita bisa install virtualization software ya, seperti VirtualBox, dan dia ini akan berperan sebagai VM manager ya, semacam VM manager. Ya, anggap aja seperti itu. Nah, setelah kita install virtualization software ini, di atas virtualization software kita bisa install VM ya. Jadi misalkan di sini kita install VM1, kita install juga misalkan VM2 gitu ya. Nah, barulah di atas VM yang kita install ini kita install lagi yang namanya OS. Misalkan VM1 pakai Ubuntu, VM2 pakai Red Hat ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya kaitannya. Nah, di atas OS yang kita install, di atas Ubuntunya, barulah kita install lagi yang namanya apps ya nanti. Jadi kita bisa install aplikasi per VM. Nah, sifat si VM ini itu terisolated antar VM yang lain. Jadi artinya kalau ada apa-apa ya, ada masalah di salah satu VM, misalkan VM-nya korup atau kenapa, itu tidak akan berdampak ke VM lain. Karena resource-nya terisolated dan memang nggak ada koneksi ya antar VM ini. VirtualBox di sini berperan sebagai virtual manager. Nanti kita bisa create VM dan kita tentuin juga OS apa yang dijalankan oleh si VM ya. Nah, pada series ini aku menggunakan Windows 11 ya, build-nya seperti ini. Dan untuk download VirtualBox-nya, kalian bisa pakai link yang ada di sini ya. Kita coba buka aja linknya. Nah, di sini kalian pilih sesuai dengan komputer yang kalian pakai. Karena aku pakai Windows, aku download yang paling atas. Kalau kalian macOS mungkin bisa coba yang bawah ya. Kurang lebih seperti itu ya.
Nah, setelah melakukan download installer VirtualBox, kita juga ada baiknya download guest OS yang akan dipakai, yaitu si Ubuntu. Nah, pada series ini aku menggunakan Ubuntu sebagai OS untuk VM. Yang akan kita download itu adalah ISO filenya Ubuntu. Jadi ISO file itu adalah file image yang berisi sistem operasi Ubuntu yang dapat digunakan untuk menginstal Ubuntu pada komputer atau perangkat lain seperti VM gitu ya. Nah, file ISO ini adalah salinan lengkap dari sistem operasi, termasuk file, struktur directory, dan installer. Jadi, kita jalanin ISO filenya ini nanti di atas VM ya, supaya VM-nya itu punya OS Ubuntu. Untuk link file ISO-nya itu ada di sini. Kalian nanti tinggal download aja ya, linknya akan ku share di description juga. Kalian download installer VirtualBox dan download ISO-nya si Ubuntu. Nah, setelah selesai download kedua file ini ya, yang kalian lakukan pertama adalah kalian lakukan instalasi dulu pada si VirtualBox. Nah, ini adalah proses instalasi si VirtualBox-nya. Untuk instalasi VirtualBox ini kita biarin default aja ya. Windows-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita next aja. Tunggu sampai instalasi VirtualBox-nya selesai. Nanti kalau sudah sukses, hasilnya seperti Windows yang di paling kanan ini ya. Dia akan muncul VirtualBox. Nah, setelah si VirtualBox ini udah bisa dibuka dan file ISO-nya sudah terdownload ya, sudah ready. Next-nya yang kita lakukan itu adalah kita lakukan instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Pertama itu kita buat VM baru di VirtualBox. Kemudian kita jalankan dan kita install Ubuntu pada virtual machine yang baru kita buat. Nah, jika sudah selesai kita install Ubuntunya, nanti kita coba shutdown dulu VM-nya, kita matiin. Dan kita snapshot ya state dari VM ini. Tujuan snapshot ini adalah untuk menyimpan state dari VM. Jadi amit-amit misalkan VM-nya korup ya atau kenapa-napa, kita bisa balik lagi ke initial state-nya gitu ya. Jadi nggak perlu lakukan instalasi si OS lagi dari awal, karena ini prosesnya cukup makan waktu. Nah, setelah kita snapshot si VM-nya, kita buka lagi, kita nyalain lagi VM-nya, dan kita buka terminal, dan kita coba jalanin komen-komen yang ada di sini. Di sini ada 3 komen. Yang pertama itu sudo apt update. Ini berfungsi untuk update package ya, untuk si Ubuntu. Kita make sure Ubuntunya punya package yang paling update saat ini. Kemudian kita install build essential. Build essential ini berfungsi, sebenarnya ada banyak library sama package ya yang dipakai si Linux untuk melakukan compiling pada source code dari suatu software. Contohnya kayak GCC compiler tuh dia ada di sini juga. Dan dia bisa melakukan compiling banyak bahasa pemrograman ya. Kita install dulu build essential. Kalau sudah terinstall, nanti kita tambahkan library guest edition dari si VirtualBox. Caranya itu nanti kita akses device, kemudian ke guest edition, kemudian kita jalanin si Linux editionnya ya, supaya VirtualBox-nya ini bisa jalan guest editionnya. Si guest edition ini nyediain fitur yang salah satunya itu cukup penting, itu namanya clipboard sharing. Jadi dengan clipboard sharing itu nanti kita bisa melakukan copy paste dari komputer kita ke VM baru yang telah dibuat. Nah, si VM ini analoginya itu kayak komputer fisik sendiri, tapi sebenarnya dia nggak beneran komputer, dia virtual aja gitu ya. Namanya virtual machine. Gitu. Jadi supaya bisa kita copy paste dari komputer kita ke VM yang baru, kita perlu enable si guest edition ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita coba start aja instalasinya. Semoga lancar ya. Ini adalah tampilannya. Kebetulan ini aku habis ngetes, jadi ada VM yang kebuat ya. Kita di sini bikin VM baru aja. Di sini klik new. Lalu misalkan kita namain VM-nya itu VM1. Oke, di sini ISO image-nya kita coba pilih. Nah, kalian pilih file ISO yang sudah terdownload tadi ya. Nah, lalu di sini ada option untuk unattended installation
Unintended installation itu adalah fitur dari si VirtualBox untuk melakukan instalasi OS pada VM yang baru dibuat secara otomatis dari konfigurasi yang kita masukin ya ketika nge-create VM. Nah, untuk opsi ini aku saranin kita skip aja karena kita mau coba install VM-nya install OS-nya secara manual di VM. Kalau ini nggak kita centang, nanti dia bakal ke skip. Jadi si virtual box-nya itu otomatis nginstallin OS di VM. Tapi kita skip aja biar kita yang install secara manual. Nah, ini adalah konfigurasi hardware-nya. Ada base memory sama CPU. Ini sebenarnya bebas ya. Kalian mau isi berapa, cuma kalau kalian bingung atau gimana-gimana, kalian boleh biarin aja secara default. Ini untuk hard disk juga sama, ini biarin aja secara default. Dan ini adalah summary-nya ya. Kita klik finish aja. Oke, ini sepertinya VM-nya sudah terbuat dan kita coba start aja mungkin ya VM-nya. Oke. Ini kita bisa pakai panah atas panah bawah, kita pilih yang atas dulu aja ya. Langsung kita enter. Kalau ada masalah nanti kita ada option lainnya. Nah, mungkin ini kita tunggu programnya sambil instalasi pertama kali ya, biasanya cukup makan waktu. Kita tunggu dulu aja. Oke. Ini kita pilih install Ubuntu. Oh, ini biarin default aja. Nah, untuk bagian ini kita coba pilih yang minimal installation aja karena sebenarnya kita nggak butuh games sama media player ya. Jadi kita cuma butuh yang basic-basic aja kayak web browser sama basic utility. Dan untuk yang bawah ini, agar VM kita bisa akses ke internet ya melalui WiFi, ada baiknya kita install juga driver untuk si WiFi-nya ya. Jadi di sini kita checklist, yang ini kita pilih minimal installation. Ini continue aja. Karena kalau kita nggak install driver WiFi, si VM-nya itu takutnya nggak bisa connect ke internet sih. Oke. Ini erase disk aja dan install Ubuntu karena ini kan VM kosong ya, analoginya komputer kosong. Kita install aja. Ini biarin aja default, continue. Oke, ini defaultnya dia nyari kita ke Jakarta. Oke, ini kita isi computer name-nya mungkin samain kayak nama VM aja. Oh, nggak bisa. Oke, ada kita namanya VM1 aja. Pick username, misalkan Arik. VM1 Ubuntu deh. Kita kasih tahu. Nah, ini password yang kalian pakai untuk login dan password untuk akses ke sudo ya, atau ke root user. Jadi make sure kalian ingat password yang kalian masukin. Karena nanti loginnya pakai ini. Oke, ini proses instalasinya sedang berlanjut. Biasanya ini butuh waktu mungkin
sekitar 5 menitan ya. Dan biar nggak kelamaan videonya, mungkin aku coba pause dulu aja videonya di sini. Oke, ternyata lebih dari 5 menit ya. Dan ini tampilannya kalau installation-nya udah komplit. Dan kita diharuskan untuk restart si VM ya. Jadi kita coba restart aja. Oke, ini kita tunggu restart. Ini kita coba pencet enter aja. Oke, lagi loading mungkin ya. Sepertinya masih nunggu booting up. Aku coba pause lagi deh videonya. Oke, ini udah berhasil booting up. Kalau teman-teman seandainya mengalami stuck saat booting up ya, kalian bisa pencet ini aja nih, machine, terus kalian pilih reset ya di boot up ya, biar dia bisa restart si VM-nya. Oke. Kita masuk pakai password yang sebelumnya udah kita isi pas setup OS. Ini kita skip dulu aja. Oke. Nah, kita coba akses terminal ya, dan kita cek apakah udah working atau belum. Oke, sip. Terminalnya udah oke. Nextnya kita mau capture snapshot dari VM-nya supaya nggak nunggu lama lagi kayak instalasi. Snapshot ini tujuannya jadi kalau ada apa-apa dengan VM ya, misalkan VM-nya corrupt, nanti kita bisa restore state si VM-nya ke snapshot yang terakhir. Nah, di sini kita matiin dulu aja VM-nya, pilih yang close dan pilih yang send the shutdown signal ya. Oke, udah mati. Cara create snapshot-nya adalah kita pilih VM kita yang ini, lalu kita pencet take. Nah, di sini let's say kita namain aja initial state ya. Oke. Nah, udah berhasil kebuat si snapshotnya. Nextnya yang kita lakukan itu adalah instalasi si apt update, build essential, sama tadi itu ada guest edition ya dari si VirtualBox ya. Nah, kita udah sampai di 4 ini. Sekarang nextnya kita fokus ke poin kelima ya. Nanti kita akan coba jalanin komen-komen yang ada di sini. Oke, kita tunggu si VM-nya nyala. Nah, ini dia udah nyala. Oke, kita buka terminal. Di sini kita update dulu package-package terkait si Ubuntu-nya. Make sure udah paling update. Oke, nextnya kita download si build essential ya. Wait, sorry, komennya apa? Di PKG. Oke. Ini pilih continue aja.
Oke, setelah si build essential sudah terinstall, yang kita lakukan nextnya adalah kita install guest editionnya dari si VirtualBox. Caranya adalah teman-teman ke tab atas ini yang ada tulisannya device, lalu teman-teman pilih yang insert guest edition CD image ya. Jadi, nah apa sih yang dilakukan sama komen ini? Nanti di file system kalian akan ditambahkan si library-nya VirtualBox ya, yang guest edition. Kita masukin. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nih, baru ketambah. Kita ulang nih pokoknya. Nah, kalian klik ini, terus kalian open foldernya di terminal ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita running si Linux Edition namanya. Jadi caranya adalah sudo // kita vbox Linux Edition. Nah, untuk autocomplete kayak tadi sebenarnya teman-teman bisa pencet tab ya. Jadi dia keisi terus. Jadi ketik sedikit tab gitu. Nah, masukin passwordnya. Oke, ini emang ada masalah semacam flickering ya di VirtualBox Guest Edition. Oke, sudah terinstall, dan untuk mengaktifkan si VirtualBox ini setauku kita butuh restart ya. Nanti kita akan konfigurasi shared folder, tapi kita coba restart dulu. Dan kita enable si, ini kita matiin aja ya, nggak usah restart. Kita coba enable dulu si clipboard sharingnya. Nah, untuk enable clipboard sharing, ini kan udah mati ya. Caranya adalah kita ke settings, pilih VM yang tepat ya, yang ini ke settings, terus ke general, advanced. Nah, di sini ada pilihan ini, shared clipboard. Kita coba aja bidirectional ya, biar dua arah bisa. Bisa juga drag and drop file ya. Kita coba bidirectional, dan kita coba start lagi ya, si VM-nya. Yang akan kita lakukan nextnya adalah kita konfigurasi si share folder. Mungkin aku jelasin sedikit langkah-langkahnya. Konfigurasi share folder pada VirtualBox ya, atau kita mounting storage. Nah, mounting storage itu apa? Mounting storage itu adalah proses menghubungkan ya antara storage dan sistem operasi. Jadi, kalau kita sebut mounting storage itu, yang kita maksud adalah kita buka permissionnya supaya si OS ini bisa akses ke storage, supaya nanti kita bisa melakukan read dan write file. Ini adalah langkah-langkah pembuatan shared folder. Pertama itu kita buat dulu directory baru pada VM dan kita catat path-nya. Lalu kita tambahkan user kita yang tadi ya, username, ke grup yang namanya vbox sf atau vbox shared folder. Untuk komennya kurang lebih seperti ini, jadi sudo @user sama username-nya apa, terus vbox sf. Setelah kita tambahkan, agar si @user ini bisa bekerja ya, itu kita harus matiin dulu si VM-nya. Nah, @user ini tujuannya adalah supaya si user yang kita pakai punya permission ke shared folder. Kalau user yang nggak kita tambahin ke grup vbox sf, nanti kita nggak bisa akses karena nggak dapat permission ya untuk read-write si file tersebut. Lalu, kalau kita matiin VM, sekarang kita bikin folder baru di komputer dan kita setup setting shared foldernya via VirtualBox ya. Ini biasanya kita setup dalam kondisi si VM-nya mati. Kita pilih setting, kita pilih shared folder, kita add new shared folder, dan kita pilih nanti auto mount. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita praktekin. Ini kayaknya udah nyala VM-nya. Ini agak glitternya, coba aku ganti mungkin view-nya, ngaruh ya. Oke, semoga nggak flickering lagi. Masih. Wait.
Jujur aku nggak tahu kenapa ya ini flickering ya. Dulu biasanya kalau aku pakai VirtualBox yang versi lama itu aman-aman aja sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu alasannya kenapa boleh drop di komen. Coba riset aja. Mungkin ku coba shutdown dulu ya VM-nya. Ini agak nggak responsif. Nah, kita coba start lagi. Mungkin sambil nunggu booting up, ku pause dulu deh, ini agak lama. Oke, tadi agak black screen lama ya. Dan di sini yang aku lakukan adalah aku coba upgrade untuk video memorinya yang sebelumnya 16 aku tambahin jadi 32. Terus di sini aku enable 3D acceleration ya. Jadi teman-teman bisa coba kalau seandainya mengalami black screen atau screen flickering ya. Semoga ini bisa nge-solve sih. Ini kita coba start aja si VM-nya. Tadi yang mau kita coba lakukan itu adalah create share folder ya. Kita cek oke. Ternyata video memorinya ada baiknya kita tambah ya, jadi ke 32 MB biar lebih kuat mungkin ya. Oke, sip, mantap, ini udah terlihat. Sekarang kita buka lagi terminal. Oke. Nah, yang mau aku coba lakukan di sini sekarang kita create share folder ya. Let's say kita create aja di sini share foldernya. Oke, udah ada share foldernya. Nah, tadi kan kita udah enable guest edition, harusnya kita bisa copy paste antar VM dan ke host OS. Kita masuk dulu ke share folder dan kita catat path dari si share folder. Ini teman-teman coba copy, let's say pindahin ke notepad. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita tambahin user kita saat ini ke VirtualBox-nya si ke shared foldernya si VirtualBox. Caranya adalah sudo add user, tambahin username kalian. Username itu yang ada di sini ya, di sebelah kiri add. Tambahin ke vbox. Oke, user sudah ditambahkan dan kita udah create file juga untuk di mounting.
Sekarang yang kita lakukan adalah kita matiin dulu si VM-nya dan kita configure shared foldernya. Di sini kita matiin. Oke, awesome. Nah, di My Computer kita, let's say di sini kita bikin ya, misalkan folder baru namanya shared folder. Di sini let's say kita pengen ya create shared folder, kalian tinggal klik settings terus pilih yang shared folder. Nah, di sini kita tambahin aja. Untuk folder path-nya kita pilih folder yang mau kita jadiin shared folder. Tadi aku pilihnya di dokumen. Nah, shared folder ini. Lalu untuk mount point-nya diisi dengan path yang ada di VM ya. Jadi mount-nya ke sini. Make sure ini betul path-nya. Terus untuk option yang ada di sini kita pilih auto mount aja. Kalau kita pilih auto mount, jadi nanti setiap kali VM-nya startup, si shared folder ini bakal otomatis ke mounting ya, ke VM. Jadi kita okein aja. Nah, untuk read only ini jangan di checklist, karena kalau kita checklist nanti kita nggak bisa melakukan write file ke shared foldernya ya. Jadi dari VM mau kita push file ke situ nanti nggak bisa write file. Ini kita set oke aja, set oke, sip. Sekarang kita start lagi VM-nya ya. Seperti biasa, loadingnya agak lama. Oke, kita buka aja di VM. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, di sini ada tulisan shared folder ya. Storage-nya sudah berhasil ke mounting. Dan di sini kita bisa transfer file dari host komputer kita ke si VM. Contohnya misalkan aku gambar ini ya, kita pindahin ke sini. Ini harusnya kalau kita refresh ada ya, jadi gambarnya sudah berhasil masuk ya. Ini apa nih, proyeksi biaya kuliah. Oke. Kalau sudah berhasil masuk itu berarti artinya shared folder yang sudah kita configuration itu sudah berhasil. Mungkin sekian dulu dari aku untuk instalasi VirtualBox-nya dan konfigurasi shared folder. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada kesalahan kalian boleh bantu koreksi aku di komen, dan kalau kalian suka video ini kalian boleh bantu like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semangat terus belajar ya.